Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang visualisasi data, dan materi yang pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang bar chart yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa sih itu bar chart? Bar chart itu adalah jenis grafik yang menampilkan data menggunakan batang-batang persegi panjang. Setiap batang memiliki satu kategori, dan panjang batangnya menunjukkan seberapa besar nilai dari kategori tersebut. Semakin panjang batangnya, maka semakin besar pula nilai yang dihasilkan. Nah, bar chart itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk dasar atau dua jenis. Yang pertama ada vertical bar chart, yang dimana batangnya itu berdiri tegak dari atas ke bawah. Dan inilah yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, itu ada horizontal bar chart, yang dimana batangnya itu berdiri dari kiri ke kanan. Biasanya dipakai jika nama kategorinya itu lebih sedikit lebih panjang supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, selanjutnya yang kedua, itu ada fungsi dan kegunaan bar chart. Fungsi utama dari bar chart itu adalah untuk membandingkan nilai antara kategori yang berbeda secara langsung. Dengan melihat bar chart atau grafik batang, kita bisa langsung tahu kategori mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah tanpa harus membaca satu persatu angkanya. Nah, contoh penggunaan bar chart dalam dunia bisnis itu misalnya seperti membandingkan total penjualan tiap produk dalam satu bulan. Lalu yang kedua, untuk melihat jumlah pelanggan yang datang per hari dalam seminggu. Yang ketiga, membandingkan pendapatan antar cabang toko di berbagai kota. Nah, intinya, kapanpun kamu punya beberapa kelompok atau kategori yang ingin kamu tahu mana yang paling besar dan mana yang paling kecil, bar chart ini adalah pilihan yang tepat dan paling mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya yang ketiga, kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan bar chart ini? Bar chart ini paling cocok digunakan ketika yang pertama, data kita ini bersifat kategorikal, yang dimana datanya itu berupa nama atau label bukan angka yang berurutan. Contohnya seperti nama produk, nama kota, ataupun nama hari. Yang kedua, ketika kita ingin membandingkan beberapa kelompok secara sekaligus dalam satu tampilan. Yang terakhir, jumlah kategorinya itu tidak terlalu banyak. Idealnya hanya dari 2 sampai 10 kategori saja. Nah, jika kategori yang ditampilkan itu terlalu banyak, maka grafik yang dihasilkan itu menjadi penuh sehingga susah untuk dibaca. Nah, begitupun sebaliknya. Bar chart ini kurang cocok jika kita ingin menunjukkan perubahan nilai dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Maka dari itu, kita mending menggunakan line chart saja daripada menggunakan bar chart. Ini kita akan bahas salah satu jenis grafik yang paling umum dipakai, yaitu line chart atau garis grafik sederhana. Line chart itu menghubungkan titik-titik data dengan sebuah garis supaya kita bisa lihat langsung gimana pola naik turunnya secara sekilas. Dan kenapa line chart itu sering dipilih? Karena yang pertama, dia bagus untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, misalnya penjualan tiap bulan. Yang kedua, kalau kita punya beberapa kelompok data, bisa langsung dibandingkan dalam satu grafik dengan garis berbeda warna. Ketiga, anomali seperti lonjakan atau penurunan tiba-tiba juga bisa langsung kelihatan. Dan yang terakhir, dengan tambahan garis tren, kita bisa punya gambaran kemana arah datanya itu ke depan. Tapi ingat, pastikan datanya berurutan dan punya 4-5 titik. Kalau garisnya terlalu sedikit, grafik bisa jadi kurang bermakna. Oke, sekarang kita lihat datanya. Kita pakai data share e-commerce Indonesia Q1 2024, yang dimana Shopee ada di posisi teratas dengan 46%, lalu Tokopedia 31%, Lazada 10%, Bukalapak 8%, dan sisanya 5%. Karena datanya punya urutan yang jelas, ini pas banget buat kita visualisasikan ke dalam line chart. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart sendiri merupakan salah satu jenis visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase suatu data terhadap keseluruhan. Diagram ini berbentuk lingkaran penuh yang dibagi menjadi beberapa irisan. Setiap irisan itu mewakili bagian tertentu dari setiap total data. Nah, disebut juga pie chart ini karena bentuknya itu kayak kue pie gitu. Nah, pie chart ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, untuk menampilkan proporsi suatu kategori dibandingkan dengan keseluruhan
keseluruhan data. Kedua, memudahkan kita untuk membandingkan persentase supaya kategorinya itu secara visual itu kelihatannya bagus. Yang ketiga, menyederhanakan data yang berupa angka menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Selain itu, pie chart juga membantu kita untuk mengidentifikasi kategori yang paling dominan maupun yang paling kecil dalam suatu data. Nah, data apa sih tapi yang cocok untuk kita gunakan untuk menggunakan pie chart? Nah, jadi pie chart ini sangat cocok kita gunakan untuk data komposisi atau data yang menunjukkan bagian-bagian dari satu keseluruhan. Contohnya itu kayak market share suatu produk, persentase pengeluaran bulanan, segmentasi pelanggan berdasarkan usia, atau kontribusi penjualan dari beberapa produk. Nah, agar hasilnya mudah untuk dibaca, jumlah kategori sebaiknya tidak terlalu banyak. Idealnya itu 3-5 kategori, dan data harus berupa persentase atau proporsi dari total keseluruhan. Salah satu contoh penerapan pie chart adalah pada data komposisi pengeluaran mahasiswa. Misalnya, pengeluaran untuk makan itu sebesar 40%, kemudian transportasi 20%, hiburan 15%, pendidikan 8%, dan lainnya itu sekitar 7%. Nah, dengan pie chart ini kita dapat langsung melihat bahwa pengeluaran terbesar mahasiswa adalah untuk kebutuhan makan. Nah, tapi pie chart itu nggak selalu jadi pilihan yang paling baik dan terbaik. Nah, kalau misalnya kategorinya terlalu banyak, nilai antar kategori itu tuh jadinya mirip-mirip gitu, jadi beda tipis gitu. Nah, kita tuh pengen nampilin perubahan data dari waktu ke waktu. Maka, lebih disarankan itu untuk menggunakan grafik lain seperti bar chart atau line chart. Selain itu, pie chart juga tidak cocok kalau misalnya kita gunakan untuk data yang memiliki nilai negatif. Nah, sebagai penutup, pie chart itu merupakan visualisasi data yang sederhana dan juga efektif untuk menunjukkan proporsi suatu data terhadap keseluruhan. Dengan penggunaan yang tepat, pie chart dapat membantu audiens memahami informasi dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Scatter plot itu dia sangat cocok untuk memvisualisasikan dua variabel numerik kuantitatif. Contohnya itu ada hubungan antara iklan dan penjualan yang bagaimana tuh pengeluaran untuk iklan atau variabel X itu dapat mempengaruhi jumlah penjualan pada variabel Y. Terus selanjutnya ada tinggi vs berat badan, itu contohnya lain, itu dimana hubungan antara tinggi badan seseorang atau variabel X dan berat badannya variabel Y. Terus ada suhu dengan konsumsi energi. Itu bagaimana suhu lingkungan dapat mempengaruhi konsumsi energi. Terus ada juga contohnya nilai ujian vs jam belajar. Itu hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian yang kita peroleh. Terus selanjutnya gimana kita buat contoh visualisasi dari Sketcher itu dengan Python. Jadi contoh visualisasi Sketcher plot yang dibuat menggunakan Python dengan library Matplotlib dan Seaborn. Biasanya bikin dari dua itu. Jadi di sini saya akan menampilkan dua skenario yang sudah saya tampilkan ini, yaitu hubungan biaya iklan vs penjualan dan hubungan tinggi badan vs berat badan. Nah, kita analisis nih contoh dari yang saya udah ambil. Yang pertama tuh ada hubungan biaya iklan dan penjualan. Itu plot kiri, bagian plot kiri ya. Itu dimana kalau kita lihat titik-titik itu cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas dan terlihat cukup dapat rapat membentuk pola linear. Cukup rapat lah buat kita tuh membentuk pola linear. Terus di sini kita dapat menyimpulkan kalau di sini tuh menunjukkan korelasi yang positif dan kuat antara biaya iklan dan penjualan. Semakin tinggi biaya iklan, semakin tinggi pula penjualan yang cenderung dicapai. Terus yang kedua ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan, yaitu plot yang sebagian kanan ya. Titik-titik juga menunjukkan tren naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi meskipun sedikit lebih menyebar dibandingkan plot pertama, ini mengindikasikan korelasi positif antara tinggi badan dan berat badan secara umum. Orang yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang lebih besar meskipun ada variasi yang wajar. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa scatter plot itu adalah alat memvisualisasikan yang sangat efektif untuk mengeksplor dan memahami hubungan antara dua variabel numerik. Kemampuan untuk dengan cepat mengungkapkan pola korelasi, terus kekuatan hubungan, dan keberadaan outlier menjadikan grafik yang tak bernilai dalam analisis data dan penelitian statistik.
Di sini saya akan menjelaskan tentang heat map. Heat map adalah jenis visualisasi data yang menggunakan perbedaan warna untuk menunjukkan tingkat atau intensitas suatu nilai. Dengan heat map, kita dapat melihat pola data dengan lebih mudah karena nilai yang tinggi dan rendah langsung terlihat dari perbedaan warnanya. Ditampilkan heatmap aktivitas pengguna per jam yang dibuat menggunakan RStudio dan Library. ggplot2. Di bagian kiri, terdapat kode program yang digunakan untuk membuat data dan visualisasi, sedangkan di bagian kanan, yang ini, terdapat hasil heatmap yang menampilkan aktivitas pengguna. Data menunjukkan jumlah aktivitas pengguna dari hari Senin sampai Jumat pada beberapa rentang waktu dalam waktu sehari. Setiap kotak berisi angka yang menunjukkan jumlah aktivitas pengguna. Sedangkan warnanya menunjukkan tingkat aktivitas tersebut. Warna kuning menandakan aktivitas yang lebih rendah, sementara warna orange hingga merah menandakan aktivitas yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil heatmap, terlihat bahwa aktivitas pengguna cenderung meningkat mulai pagi hari dan mencapai puncaknya pada siang hingga sore hari. Aktivitas tertinggi terjadi pada hari Senin dengan jumlah 45 aktivitas. Sedangkan aktivitas terendah terjadi pada hari Jumat saat dini hari dengan jumlah 3 aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait histogram. Histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi dari data numerik. Nah, data dikelompokkan ke dalam beberapa interval atau kelas, kemudian ditampilkan dalam bentuk batang yang berdempetan. Nah, fungsi histogram adalah untuk membantu kita memahami pola penyebaran data, seperti mengetahui apakah data tersebar merata, berkonsentrasi pada nilai tertentu, atau memiliki nilai yang ekstrim. Nah, contoh penggunaan histogram adalah untuk melihat distribusi nilai ujian mahasiswa, distribusi usia pelanggan, atau distribusi pendapatan masyarakat. Nah, perbedaan histogram dan bar chart. Histogram seringkali dianggap sama dengan bar chart, padahal keduanya memiliki perbedaan. Nah, bar chart digunakan untuk membandingkan data kategorikal, seperti jumlah mahasiswa per jurusan atau penjualan per produk. Nah, pada bar chart, setiap batang dipisahkan oleh jarak, sedangkan histogram digunakan untuk data numerik yang dikelompokkan dalam interval tertentu. Pada histogram, batang-batangnya saling menempel tanpa jarak, karena menunjukkan rentang nilai yang berkesinambungan. Nah, dalam video ini kita telah mempelajari beberapa jenis visualisasi data yang sering digunakan, yaitu bar chart untuk membandingkan kategori data, line chart untuk melihat tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada pie chart untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan. Lalu ada scatter plot untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, heatmap untuk melihat pola dan intensitas data. Nah, yang tadi kita bahas adalah histogram untuk memahami distribusi frekuensi data numerik. Nah, masing-masing visualisasi memiliki fungsi dan keunggulan yang berbeda sesuai dengan kategori data yang dianalisis. Nah, kesimpulannya, visualisasi data memiliki peran yang sangat penting dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Dengan visualisasi yang tepat, data yang kompleks dapat disajikan secara lebih sederhana, mudah dipahami, dan membantu menemukan pola maupun informasi penting yang mungkin sulit terlihat dalam bentuk tabel angka. Karena itu, pemilihan jenis visualisasi yang sesuai menjadi langkah penting agar informasi dapat disampaikan secara efektif dan akurat. Demikian pemaparan kami mengenai berbagai jenis visualisasi data. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya visualisasi data dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.